الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أحب إلي من ولده ووالده والناس أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله نشهد أنك ولي في الدنيا والآخرة. أسبق علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة. يا رسول الله أنت حبيب الرحمن. افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama yang dimuliakan Allah, juga yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah, para alim billah yang saat ini banyak yang berhadir, orang-orang yang alim billah menurut ulun. Kemudian juga yang sama-sama kita cintai dan kita hormati kepada rombongan pembawa salawat Nabi yang sama-sama kita cintai, dan juga para bapak, ibu-ibu yang walaupun ibunya kadang kelihatan cuman pasti ada siapa nama kau. Nah,
ibu-ibu dan hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, terutama sekali nikmat iman dan panjang umur serta sehat badan, sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka tujuan yang sama, yakni mentakjimkan dan membesarkan hari kelahiran, hijrah dan wafatnya seorang putra yang terbesar, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam yang selalu kita pasrahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah terciptanya semesta sekalian alam. Kemudian tak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Syekhul Bait ataupun kepada pembawa acara yang memberikan penghargaan dan memberikan waktu kepada diri pribadi ulun untuk mengisi tausiah agama di seputar maulidnya Nabi besar Muhammad SAW yang di berujung waktu bulan maulid di tahun ini. Kita sudah berada di ujung. Jadi bila berada di ujung ini, kalau ayat Quran itu turun al-yawma akmaltu lakum, berarti sudah sempurna iman. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama ulun mohon maaf lah karena ulun berdiri binanya bina tertinggi lawan pihak pada pian lah. Pada adabnya pian memberi salam itu dari nama diri kepada nama duduk, nah dari nama sepeda kepada nama jalan, kepada dari nama sepeda motor kepada sepeda, itu adabnya orang memberi salam. Jadi ulun berdiri itu pertama-tama. Nah kedua, jangan sampai di luar kita kelangkukan. Kalau ulun duduk bisa kelangkukan ini mana orangnya nih, suaranya ada. Nah sepertinya suara radio aja, suaranya ada, orangnya tak ada kelihatan. Nah yang penting itu suaranya mendengar, orangnya melihat. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelum ulun menyampaikan, memaparkan atau menguraikan apa yang terkandung di dalam rahasia lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan ini terlebih dahulu ulun mohon ampun dan maaf, mohon rida lahir dan batin, dunia dan akhirat. Karena mana kalau terdapat kesalahan dan kekhilafan ataupun kekurangan dan yang tidak sesuai kepada pendapat pian atau rasa tertusuk kepada hati pian,
sekali lagi ulun mohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya, karena mungkin dia sudah mengetahui sebagiannya lawan ulun ini. Ulun ini lain buat pancaramah, lain buat berkisah. Ulun hanya balighul anni walau ayat, sampaikan ujar Nabi kebenaran itu walaupun sedikit. Nah, jadi ulun menyampaikan bukan berceramah, karena kalau berceramah itu biar cacau sampai ke mana aja. Nah, ini ceramah. Tapi kalau berkisah, dan apa nada di kitab itu dikisahkannya. Nah, tapi karena Muhammad itu adalah uswatun hasanah, contoh tauladan yang paling sempurna. Beliau nang ini nang kita contoh, jangan mencontoh zahirnya aja, contoh batin sidin juga. Nah, makanya kita ini kada lepas daripada iman. Yang batin itu namanya iman. Nah, kita sudah berpada keiman seberataan. Tapi kan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Allah Ta'ala mengatakan, kebanyakan di antara kamu itu mengaku beriman dengan Allah, illa wa hum musyrikun, hanya masih musyrik. Nah, ini yang kita cari. Ini pun menyampaikan, karena setahu kita bahwasanya Rasulullah itu dalam sejarahnya menyampaikan agama ini pada dulu iman, bukan pada hulu amal. Yang beramal itu setelah hijrah ke Madinah, yang beribadah itu setelah hijrah ke Madinah. Semasa di Makkah adalah iman, memberantas kemusyrikan menuju kepada ketauhidan, dari alam yang gelap menuju kepada alam yang terang benderang. Maksudnya alam yang terang benderang itu menuju kepada kenyataan. Itu maksudnya dari minat zulumati ilan nur, dari kada tahu menuju kepada kenyataan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kada balala bahasa 2-3 jam di padilan ngatokan kasihan lah. Nah, kalau berkisah atau menyampaikan masalah agama mengenai keimanan, ada batasnya. Kalau menyampaikan masalah keimanan ada berbatas. Nah, jadi Nabi waktu di Makkah ini kurang lebih 13 tahun ingin menyiarkan agama. Setelah itu hijrah ke Madinah kurang lebih 10 tahun. Jadi panjang di Makkah. Waktunya nih Sidin menyiarkan agama. Nanti siarakan Sidin ketika di Makkah itu apa? Kada lain memberantas kemusyrikan menuju kepada ketauhidan, yaitu yang dikatakan awal din ma'rifatullah. Mula-mula agama itu mengenal Allah. Kada dikatakan beragama kalau kada kenal lawan Allah. Oh, kami kenal lawan Allah. Sekalinya kenal lawan ngaran. Lamun kenal lawan ngaran aja yang bernama Allah itu ada nah hidup, ada nah mati. Itu kalau di ngaran. Nah mati di mana? Jelas. Nanti tawing itu kan negara asma Allah juga gitu. Nanti kita sakitnya nak mengenal di ngaran tajajak talincai. Kita tahu lawan orangnya. Ini yang dimaksud iman yang sempurna itu adalah orang
yang kenal si ampun ngaran, si ampun nama. Kita ini kebanyakannya katanya mencari lagi si ampun nama ini, ya salahnya ya. Nah, kemudian kayak apa Nabi menyerahkan agama ini? Nya pian bilanya kadeda Qur'annya kadeda hadisnya buang. Jangan dipadahan sasat, jangan dipadahan kafir. Allah ini ulun berbicara datang ulun di rantau karohi. Di rantau karohi ini ulun rantau karau raya. Ya, di rantau karau raya. Tapi aslinya ulun ini Sungai Durai. Durai itu pian pada tuan ulun. Kuitan Durai itu Durahim nama kubah di Batang Banyu Banwalawas. Kuitan Durai. Kalau usah kita bicara masalah judi, cuma sekadar pian tahu. Nah, jadi kalau kita hanya mengenal Allah itu mengenal ngaran saja, berarti gawian kita, amal kita, ibadah kita masih musyrikun, masih syirik. Tapi syirik yang dua, ada syirik jali, ada syirik hafi, ada syirik nyata, ada syirik yang batin. Dia nangali dibuang ini syirik yang batin, syirik yang di hati. Parasa pas saudara, pada sekalinya masih syirik. Nah, di sini mudah-mudahan malam ini kita lepas daripada syirik. Mudah-mudahan ini ada waktunya. Nah, jadi ujar Nabi awaludin ma'rifatullah, mula-mula agama itu mengenal Allah, mengenal orang yang bernama Allah. Cara mengenal, jalan mengenal ini kayak apa? Quran sudah hudal linnas. Quran itu sudah menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, kita buka Al-Quran. Katakan entah di sini belum surah-surahnya ada hafalah, cuma ayatnya ingat. Di dalam Al-Quran dikatakan Fa'idya sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Apabila hamba-hambaku tujar Allah Ta'ala menanyakan, mencari iman, mengenali aku, fa'inni qarib, sesungguhnya aku parah. Nah, parah ini kata cari kasihan. Nah, aku parah tujar Allah Ta'ala. Nah, parahnya kayak apa pula? Nah, kalau lagi Al-Quran jangan apa bahaya tahu. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan di situ wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ujar Allah Ta'ala parahnya lawan kamu nang sabarataan nang ini lebih parah daripada ulat leher lawan leher. Yang sudah merasakan urat leher di leher sudah nang bernama Allah Ta'ala itu lebih parah daripada itu. Lamun urat leher di leher pian masih syirik yang kata dua. Nah, makanya Allah Ta'ala itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Nang lebih dekat nang ini nang kayak apa? Buka lagi Al-Quran, jangan Quran udalina. Karena Nabi sudah berpesan, taraktu fikum amrain ijatamassakum bihima lam tadilu abada kitabullah wa sunnati Rasulillah. Kutinggalkan bagi kamu itu, ujar Nabi, dua perkara aja. Bila engkau berpegang dengan dua perkara, engkau tidak akan sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati Rasulillah, Al-Quran dan hadis.
pengajian omong dulu lah. Kalau pengajian wa tingkatan muntahi kitabullah wa sunnati rasulullah Muhammad lawan Allah Ta'ala. Pengajian hakikat. Tapi kita ambil banyak dulu lah. Kalau nanti kata sudah nanti ya lihat akan aja nanti tingkatan jalan bawah dulu. Nah ini, jadi kitabullah wa sunnati rasulullah artinya Al-Quran dan hadis. Bilanya kadida Qurannya kadida hadisnya, ayo dia katakan kafir, ayo dia katakan sesat. Nah, kemudian yang paraknya lebih parak daripada orang leher dengan leher ini tadi, nang kayak apa keparakannya nengennya? Berarti untuk mengenal Allah Ta'ala ini kada lain daripada ujar Allah Ta'ala di itu apakah kalian kada tahu, apakah kalian kada mengenal, apakah kalian kada mencari nang hidup di samping beratan aku mau kada desidin parai. Nah ini nyamannya. Nah sehingga Nabi mengatakan untuk mengenal Allah Ta'ala ini ujar Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal lawan dirinya, sebujur-bujur dirinya kenalnya lawan Tuhannya. Kalau pian ada kita pengurang, oh kalau itu Allah Ta'ala berada dalam diri, tunggu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa kenal lawan diri sebenar-benar diri karena ia lawan Tuhannya. Bila ia kenal lawan Tuhan, ia kada bisi diri. Nah, sudah hadisnya ada. Itu salah japian nila ulun menyampaikan Pak. Karena Nabi itu menyampaikan kebenaran ini kulil haq walau kana murrah. Katakan yang benar itu sekalipun pahit, masih mandingan ya katakan yang benar walaupun pahit. Coba dikatakan, katakan sampaikan yang benar itu sekalipun nyawa tahu. Kalau kayak itulah orang bahari sakit ya. Kalau menyampaikan kebenaran yang ini biar mau pada imbah tengah malam ada itu aja besokannya panggil boy nih cuma orang bahaya itu ada tapi Al-Quran dekat dari hadis kan banyak kali ini Qurannya ada hadisnya ada nahnya ada. Nah kembali kita kepada pengenalan diri lah. Pikiran saja menjadi salah cukup lah. Tapi nanya kita ada mengantuk malah kalau jadi ini tidak mengantuknya lebihnya mengantuk lo tampil. Nah jadi berarti mengenal Allah melalui mengenal diri, mengenal sebenar-benar diri. Kembali kita mengenali diri kita nang adanya. Jangan mengenali diri orang. Ini banyak kan mengenali diri orang. Guna apakah itu gawian? Nah, ini mengenali diri orang. Orang dikenali diri masing-masing. Itu sudah dipadahkan kita. Nah, mengenali diri ini kata lain adalah kita pinandui diri kita nang ada. Diri kita yang ada ini terdiri daripada dua bagian, diri zahir, diri batin, diri batang tubuh, diri roh. Bujur kata-kata dulu. Nah sekarang kita cari pulang karena di situ pada sempurna mengenali diri kalau kada tahu asal diri.
Nah lalu kita tadi sudah tahu bahwasanya ada diri zahir, diri batang tubuh, ada diri batin, adalah diri roh. Sekarang kita ketahui lagi di mana asalnya ini. Ini kita ini memiliki ke alam sana situlah. Asalnya ini mana? Dalam hadis kudusi dikatakan, ujar Nabi, ana abul arwah wa Adam abul basar. Aku ujar Muhammad atau Nur Muhammad, bapaknya sekalian roh dan batang tubuh apa, dan Adam bapaknya sekalian batang tubuh. Berarti batang tubuhnya yang ini dari Adam, rohnya dari Nur Muhammad. Kita ketahui dulu. Nah sekarang Adam ini di mana? Mau kita berpisah, Adam ini kalau lawasan lah, karena badi tanpa hancur lagi, tanpa hancur lagi. Jadi kita simpulkan kita. Adam ini adalah daripada 4 inasar atau 4 campuran atau 4 kawalitit biasa perusahaan. Nah ini campurannya 4. Tanah, air, angin, api. Nang 4 nang ini kita ringkaskan berasal daripada Nur Muhammad juga. Berarti tadi rohnya daripada Nur Muhammad, batang tubuhnya dari Nur Muhammad. Memang jalannya Adam dulu, tapi Adam 4, tanah, air, angin, api dari Nur Muhammad juga. Nah nyatalah berarti diri kita sehitungan ini daripada Nur Muhammad, nang di jahirnya Nur Muhammad, nang di batinnya Nur Muhammad. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, nurun ala nurin. Nang di luar inur, nang di dalam inur juga. Dalam nur, nang di luar nur juga. Kita simpulkan jadi satu. Berarti sehitungan diri kita keadaan lain daripada Nur Muhammad. Nah, ini dikatakan kafir mengerti Nur Muhammad lah. Bila kata Nur Muhammad dia tak bujur, tak tahu apa-apa. Cuma kalau berdedang ngaran aja, kalau tahu ngaran aja. Lalu mana kafirnya dikaji ada. Nah ini kemudian masanya kita berbuka, tidak ada masa baru setelah ya. Nah jadi berarti sehitungan diri kita ini adalah Nur Muhammad. Kalau sehitungan diri kita ini luar dan dalam ini Nur Muhammad semata-mata, sehingga diri kita bernama Muhammad. Muhammad itu seberatan di sini lelaki. Cuma Muhammad nang ini bangaran-ngaran pulang Muhammad seberatan di kiau Muhammad namana nandata. Muhammad Yudin. Jadi Muhammadnya bangaran-ngaran. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib pas ngaran bikin itu. Nah kita ini lain-lain ngaran-ngarannya, cuma Muhammad juga nama hakikatnya. Kalau kita ini bernama Muhammad, berarti di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, wa ma Muhammadun illa rasul. Apabila Muhammad ini dia adalah rasul, bukan nabi. Yang salah jangan kinalah kaduakan orang ulun kina. Nabi sudah habis utusan dah. Beda lagi utusan setelah Nabi Muhammad. Tapi kalau rasul
sampai akhir zaman. Al-Quran katakan wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan dia rasul. Rasul itu bahasa Arab, bahasa kita pasuruh. Nah, pasuruh biliknya Rasulullah, pasuruh Allah. Nah, Allahnya mana kita cari ulang. Nah, kemudian kalau diri kita ini adalah pasuruh Allah, sehingga di dalam maulidan aja sudah dipadahkan, cuma tapi mengerti juga. Ihdiu qulubakum ya ma'asyiral hadirin. Hadirkan wahai hadirkan di dirimu itu an-nabikum Rasulullah, bahwasanya di dalam dirimu itu Rasulullah. Itu sudah di Maulid Hati. Lebih nahap lagi, lebih kuat lagi, lihat di dalam Al-Quran wa'lamu an-nabikum Rasulullah. Makanya dalam Al-Quran lu kedengar surahnya, pada ulun dicatatkan surahnya, surahnya kan diingat, tapi ayatnya ingat saja. Nah, wa'lamu an-nabikum Rasulullah. Wa'lamu itu ya, biar apa ya? Bil amar, kalau wa'lamu. Sekarang wa'lamu kalau bil amar wa'lam, tapi kalau wa'lamu fi'il amar li jam'i, fi'il amar untuk jamak. Berarti wa'lamu ketahuilah wahai kalian seberataan. Nah, ini an-nabikum Rasulullah, anna harfu taukid. Ya kan, ada hubungan bahasa. Anna itu harfu taukid. Taukid itu menguatakan jangan kemana-mana. An-nabikum Rasulullah, bahwasanya di dalam dirimu itu Rasulullah. Rasulullah Allah. Malahnya baru lagi kita padahkan, masih ngarang di sini lah. Nah, ini pasuruh Allah. Nah, mana nama nyuruh nanya ini? Nah, ini. Nah, jadi sudah tahu Muhammad sudah lahir dan Rasulullah sudah nyata. Nang di Makkah, nang di Madinah, uswatun hasanah. Contohnya yang paling sempurna. Kita mencontoh sidin itu, lamun kada mencontoh sidin keluar pada umat Muhammad. Di dalam kitab ulun pernah mengatakan, pernah ketemuan, apabila orang itu kada mengantar lawan Allah Ta'ala, orang itu bukan diakui oleh Nabi umatnya. Sedangkan Muhammad kan kenal lawan Allah, kita kada kenal, berarti keluar pada umatnya. Nah, ini seberatan hendak mengaku umat Muhammad lah, karena umat Muhammad ini paling istimewa umat. Nah, jadi sudah kenal sudah pinanggu tadi lah, bahwasanya diri kita ini adalah sudah Muhammad, dan Muhammad itu adalah pasuruh Allah. Dalam hadis kudusi dikatakan,
khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya'a li ajlika. Engkau Muhammad menjadikan daripada aku ujar Allah Ta'ala sekalian yang lainnya nang itu daripada engkau. Berarti nama bahagian ada ini dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang ngaran, makanya dikaji ini pulang lah. Ngaran aja intinya Allah ngaran juga, manusia ngaran juga, hamba ngaran juga, banyak ngaran. Makin dicariin ampun ngaran ini namanya. Oh sekalinya ngarannya aja bang banyak lah orang sih banyak menjadi kaji itulah. Nah jadi bahwasanya Muhammad itu adalah min zatihi, daripada zatnya Allah Ta'ala. Sedangkan kita daripada Muhammad, daripada Nur Muhammad, nyatalah diri kita ini daripada kenyataan majhar wujudnya Allah. Ini nak akrabu min hablil warid. Jadi kadita kita lagi nang ada nang ini majhar kenyataan wujudnya Allah, atau nang ada nang ini sifatnya Allah, bukan Allah, cuma sifat wal mausuf wahid. Sifat dan ampun sifat as. Kamu ini balah ada kamu ayam anak lah. Nah ini kediambur punya ayam anak atau matok. Nah jadi bahwasanya diri kita ini kenyataan wujudnya Allah. Berarti kaidah kita jangan kita sudah di dalam kubur hanya dipadahkan oleh si tukang talakin. Para kawan lagi, ujar si tukang talakin, kuluman alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sekalian kamu itu panah kaidah ada wujud Tuhan saja. Quran itu merasa nggak ada ulun lah. Nah ini ada lagi Qurannya, kullu syai'in halikun illa wajha. Tiap-tiap sesuatu itu halikun binasa kada ida nang ada wujud Tuhan. Amun sudah nang ada pian wujud Tuhan, di mana Israel hendak mencabut, cari ke sini lah, ada iya juga cari ke sini ke sini juga udah. Karena yang Israel kan dosa. Bahasa kasarnya inilah ini daripada ini mau papakan. Supaya mengaji, supaya dicari, dan di sini disuruh sudah untuk apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin jalabi. Menuntut ilmu wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Ilmu yang mana dituntut? 4 macam. Ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Nang ini nang wajib fardu ain yang dicari. Jangan semata-mata dituntut syariatnya aja, batin layau. Nanya kadang hakikatnya. Nah jadi wajibnya dicari. Ulun menyampaikan pian nelahannya dia namanya menyampaikannya. Ayo ini salah ini datang ulun ke rumah, jangan ulun dan panggil. Bawa aja kita sebanyak-banyaknya. Ulun pernah ada nih, ya sudah. Ini nanti kita pernah ada di Nusa. Maaflah.
lanjut biaya telah lanjut lah karena apa aku sampaikan ulun bertanggung jawab ulun di mana-mana pian di Babiri di negara nah kayak ini di Tanjung Utai cuma belum ada pernah nang memuja karahi karena ulun itu memuja karahi salahkah mujurkah nah jadi bahwasanya kita tadi mengenal Allah melalui mengenal diri dan sebenar diri kemudian mengetahui asal diri berarti asal diri kita tadi adalah Nur Muhammad nyata kita kadaida Nur Muhammad siapa menjatihi daripada zatnya Allah Ta'ala oleh kisahkan dalam kisahnya dengan kita Allah Ta'ala itu biar masih di dalam pon atau di dalam kusum kita hadisnya lah masih di dalam pon masih di dalam kusum kadida setelah payah pun ada ini nah hanya ada Muhammad payah pun jadi nang sebujurannya kita ini sudah ada dahulunya masih di dalam pun cuma berjahiran sampai iri-iri pada sudah ada karena kenapa jadi sudah ada karena nang jadi nang ada di sana ada juga nang ini nanti suruh innalillah wa inna ilaihi rajiun kita semuanya nang ini daripada Allah kembali lagi kepada Allah bila kada kembali kepada Allah bila kaita kembali lupa lihat dalam Al-Quran dikatakan man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila siapa buka mata hatinya kada melihat kada kenal lawan Allah Ta'ala di dunia di akhirat makin kada kenal makin kada pinandu wa adallu sabila paling sesat jalan dalam sabila aja sesat jalan saja ini wa adallu sabila paling sesat nah itu Quran madahkan kada ulun lah Quran madahkan banyak lagi yang mengisahkan sesat-sesat di dalam Quran itu banyak nah jadi mengenali diri kita bahwasanya diri kita dasar kaidah nah ada adalah Muhammad majhar wujudnya Allah nah ini nanti katakan aqrabu min hablil warid Allah Ta'ala lebih parah daripada urat leher lawan leher karena kita ada ide kenapa jadi ada nah ini iya nah itu banyak tak yang itu bermajhar, yang itu bertampai sehingga kita ini boleh juga dikatakan hamba itu hamba ya kada bisa ada hamba ya bukan tidak ampun hamba ya kada bisa bergerak hamba ya bukan ada ampun hamba ya kada bisa berpamer hamba ya kada ampun hamba ya hamba saya kira nampak ya saya kira nyaman memakai saya kira ampir nah dikatakan illa wa hum musyrikun ya Allah Ta'ala kembali kita lah ulun simpulkan nang mengenali diri nang ini tadi kalau tadi itu diri kan jadi simpulnya mengenal diri nang ini menurut Syekh Abdul Rauf di dalam kitab Abdul Nafis dari kitab ini sampai akan orang nih ya kaperakan namanya ini nyapian orang muda ini tak kenal lah dari orang tua nah ini Syekh Abdul Rauf sebenar-benar diri itu adalah roh sebenar-benar roh itu adalah nyawa
sebenarnya waktu Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu hayat, jatah hidup. Waninya wadakan jatah hidup. Buka Al-Quran, ayat kursi, kadang ngaling-ngaling. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia hidup berdiri sendiri. Berarti nang hidup nang itu nang bernama Allah Ta'ala, nang hidup nang itu yang bernama Nur Muhammad, nang hidup nang itu hakikat insan. Ya kan? Lain berbahasa lah. Apa yang belum sampaikan dia tak melakukan kalau ahlinya. Bila nyalain Allah sampaikan itu kalau bang jangan dipakai. Wali-wali dijerahi aja ilmu yang ada di cari sayang sekali. Jarah kasih Muhammad Arsyad, jarah pada Tusanggul, jarah ke Ambulong. Ilmunya pada dicari, orang dicari ilmunya. Punya pada tahu ilmunya terjadi tanah batuyuk. Terjadi tanah batuyuk, baik jarak kayak di rumah belum. Maaflah nanti lanjut. Ini menyuruh maminan dui sekira pinang dulu. Pian menjarah itu siapa kira? Nah itu kalau ada karena mati menjarah, bila mati harga orang. Nah dijarah hidup, nah hidup juga. Kenapa jadi nah hidup? Umpamanya jarah kita kada tusanggol yang jatuh keduluan. Jarah kita kada tusanggol Syekh Abdul Samad Palembang. Syekh Abdul Samad Palembang itu ngaran kalau nama ngaran Syekh Abdul Samad Palembang itu nang mana? Nah hidup jakainya col kada hidup kada itu baca semiah. Tapi tahu aja yang malasnya ini sama itu hadal gulam bima sama Allah nama Allah. Ya, tahu dia pada diteliti. Nah jadi kita simpulkan bahwasanya yang bernama Allah tadi adalah nang hidup. Karena tadi sebenarnya diri roh dia yang hidup. Karena roh yang ini dia ngarang kesimpulan. Roh itu ya nang meliputi di diri kita ini sampai ke mata melihat ya lihatnya roh. Sampai ke mulut pandiri ya pandirinya roh. Sampai ke telinga mendengar ya dengarnya roh. Ya maka katakan memaham dulu deh. Ada memantikan kita. Di situ ada hadis mengatakan la tatahaqqaqa jasadan illa bi'idznillah. Kada bergerak sedikit pun batang tubuh kalau kada roh. Buktinya mana? Lihat si mengangkat pakaian kelantas. Kada saling gerakan. Nah ini ada buktinya sudah. Nah, jadi kita cari sekira-kira kita ini selamat di dunia wal akhirah. Amin. Bila kada kenal kada pinandu lawan Allah Ta'ala sama wan kambing sama wan kucing. Lagi itu Quran madahkan.
Ini Quran madahkan menyampaikan di dalam Al-Quran dikatakan laqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Quran sudah menangkan kebanyakan sesungguhnya telah kami campakkan di dalam neraka jahanam itu jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubu la yafqahuna biha. Dia punya hati kada tahu nambar kehendak di hatinya mana. Kalau itu kehendak langsung kita katakan ini kira nyamannya. Dia punya mata kada tahu nama lihat di mata ini siapa. Amun mati melihat digadang sana matanya ada, bahkan daripada mata kita lah curung. Nah ini kada melihat, kadang melihatnya itu. Dia punya telinga, kada tahu nama tangan di telinga ini. Tak bisa mengatakan nama tangan di telinga siapa. Nah, ulaika kal an'am. Jadi akan tahu itu mereka itu sama lawan binatang, sama masih mendingan. Balhu alta, bahkan lebih sasat, lebih sasat pada kambing, lebih sasat pada kucing, lebih sasat daripada babi dan lain-lainnya. Quran sudah mengatakan balhum alta. Akhirnya bubuhan ahli nahwu lebih sasat. Ulaika kal'am, mereka itu sama lawan binatang. Balhum adal, ulaika humul ghafilun, mereka itu orang yang lalai, mereka orang yang lupa. Kenapa jadi lebih sasat daripada binatang? Binatang kambingnya ada juga berkehendak, hendak kawin, hendak beranak, hendak makan, hendak bahagia. Sama juga kita kan ada juga kehendak. Mungkin tak ada tahu jadi sasat pada itu. Kenapa? Karena manusia diberi oleh Allah Ta'ala akal. Binatang ada. Nah, jadi lebih sasat. Ada akal, kenapa kada mencari? Ada akal, kenapa kada menuntut? Karena diumbang ambingkan oleh ulama nang baru belajar. Pada ini belajar. Nah, lagi lah tolong menyampaikan. Bila disampaikan kada juga jadi habis tugas ulun. Nah, jadi nang ini kita cari nambar kehendak ini siapa? Dia tahu angkat Allah Akbar, angkat nama ucap Allah nandulan. Tahu angkat yang belum bagi kira Allah Akbar. Jelas dari lawasan. Ya ada pinanggu. Punya nabi pinanggu, nambar laku siapa? Nah itu. Di situ Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Ihram itu tercangang, arti tercangangnya kan diisi diri lagi, diri hidupkan. Iya kata-kata menyelayan bahas. Nah ini menyampaikan ulun ini jadi wani menyampaikan ya bahasa orang pegawai itu iskannya keluar sudah jadi wani aja menyampaikan. Dan bahkan ulun punya majlis juga, majlis ulun yang ini haji disampaikan karena ada masalah ibadah banyak gurunya. Nah ya masalah yang ini langka. Banyak orang nambah isi ilmunya nah ini kalau pada izin tawa
Syekh Saman saja menyampaikan ilmu ini setelah perintah daripada Hadratul Rasul. Ada perintah pakai sini seorang saja untuk amalkan sini seorang. Nah, jangan kita hendak bertimbul, bila kita hendak bertimbul diajak Allah. Amun orang nama angkat, ayo berarti Allah Ta'ala. Nah, jadi kita cari ilmunya ini dan secara kita selamat, sekira kita lepas daripada syirik. Mungkin ada masih syirik. Maka lahirnya Muhammad tadi 360 berhala di sekeliling Baitullah runtuh sendirinya. Nah, bilanya kada Muhammad masih berhala. Nah, lahirnya Muhammad beribu-ribu tahun api sesambahan orang agama Majusi di Parsi padam sendirinya. Api itu nafsu, ia masih merasa seorang. Namunnya sudah Muhammad hampir merasa seorang padam apinya. Amunnya sudah Muhammad runtuh baik apa Ka'bah apa runtuh berhala. Berarti Muhammad nomor laku. Perlakuan Muhammad ini siapa? Kenyataan zat hayat, kenyataan Allah Ta'ala. Bagi tingkatan atas, bah, biar dia dulu nah kalau kada mampu di kota, ambur benih. Belinya ya pakai, belinya luput, jangan. Allah Ta'ala tadi sudah banyak kepada diri kita. Kalau Allah Ta'ala sudah banyak kepada diri kita, jangan lagi Allah Ta'ala. Muhammad ia diri kita, jangan lagi Muhammad. Melepaskan pada sudah biasa. Jaka bahasanya biar kayak ini. Dari baras jadi gelapung, dari gelapung jadi untung. Kalau setelah jadi untung padahan baras lah, pada iya baras lah. Nah, jangan lagi baras. Bila ia dipadakan baras untuk tadi Allah Ta'ala peikong. Iya, luput juga. Salahkan atau kaji kurang beresak atau tak makan kepada ahlinya. Baju pulang ini ulun memisalkan aja lah, padahal Allah Ta'ala Maha Suci dengan misal. Coba sekira memudahkan paham. Baju ini asalnya kapas, kapas diproses jadi benang, benang diproses jadi kain, kain dipotong jadi baju, baju nanti dipakai. Sekarang kalau sudah jadi baju, padakan kapas lah. Kalau kan murah, yang dipakai baju. Nah, makanya ini nama masing-masing. Nah, nama masing-masing kada lain daripada asmanya Allah. Nang nama itu hidup, kalau sebenar-benar nang bernama Allah dia nah hidup, si zat hayat nah hidup nang itu. Nah, berarti nang berlaku ada zat hayat dan kita pakai mulai ini. Saya kira-kira apa ya? Ijazah ini bingung. Nah itu. Belas itu lah nyaman kalau tangan lah nyaman tangan dan nambah pandir sama nambah pandir nah hidup nambah tangan nah hidup jangan nambah tangan mati jangan lambat paham
Nah, jadi kira-kira inilah yang dapat ulun sampaikan dalam tausiah kelahiran Muhammad ini. Berarti benar-benar Muhammad sudah lahir kalau sudah Muhammad. Bila ini Muhammad sudah lahir, berarti berhala runtuh. Nah, berarti lepas sudah syirik. Mulai peringati kelahiran Muhammad, kisah-kisah Muhammad kada lahir, kasihan hayam lupuhan, kasihan kambing pagetan punya, maka memperingati lahirnya Muhammad kada lahir, kada ada yang dibawa bulik, kada ada yang barakat. Orang bahari itu pian berperibahasa kayak ini, bila saruan itu disidin harus membarakat. Nah sekarang dalam hal ini adakah kata-kata yang dibarakat? Nah inilah. Nah jadi inilah, demikianlah salah dan hilaf mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.